Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Teledars. Kali ini aku sama siapa? Rehan. Hai, gue Rehan. Nah, kita akan kayak ngobrol lah tentang, mungkin bisa dibilang nge-review salah satu buku. Mungkin ada beberapa yang udah nge-review bukunya yang pengen kita review ini, yaitu bukunya salah satu Influencer, salah satu selebgram. Salah satu selebgram yang mungkin Dan- udah content creator. Mungkin banyak yang tahu siapa dan yaitu bukunya Kak Gita. Nah, ini rentang kisah dan mungkin kalian juga, bagi penggemarnya Kak Gita ya, yang udah ngikutin Kak Gita udah dari lama, pasti udah tahu dong kalau Kak Gita tuh ngeluarin buku terbarunya, yaitu apa, Reh? A Cup of Tea. Nah, jadi kita pengen nge-review ini dulu sebelum kita beli bukunya Kak Gita yang kedua. Jadi buku Kak Gita itu ngejelasin perjalanan dia, kayak diarinya gitu loh. Intinya kayak dari awal dia gimana cara dapetnya dia nge-apply dapat kuliah di Jermannya, terus kehidupan di Jermannya, Iya. terus kehidupan perkuliahan, percintaan dia yang bikin down, terus yang sampai Kak Paul, yang ada Kak Paul sesuatu yang momen buat Kak Gita gimana gitu. Iya. Terus ya sampai dia jadi selebgram atau influencer gitu. Pokoknya ini tuh kayak perjalanan hidupnya Kak Gita lah. Tapi nggak semua perjalanan dia dibukukan di sini, tapi ada beberapa bagian, dan juga terus ada beberapa dari isi blognya juga masuk di sini gitu. Nah, sebelumnya kita udah catat nih poin-poin pentingnya dan masuk ke kitanya gitu. Nah, yang pertama, Hati yang dipenuhi dengan rasa iri itu terasa sangat berat, karena kemudian iri itu berubah menjadi marah yang ujung-ujungnya bikin otak dan hati memanas. Nah, kalau kamu gimana, Jun? karena iya bener banget, ketika aku tuh punya rasa iri nih terhadap sesuatu, misalkan ke orang nih, misalkan orang udah dapetin suatu pencapaian yang lebih bagus lah di hidupnya, dan sedangkan aku masih gini-gini aja, dan itu bikin hati aku tuh kayak iri. Dan ketika aku iri sama seseorang ini, terasa sangat marah banget, dan akhirnya aku tuh kayak nyalahin diri aku sendiri, padahal itu kan nggak baik banget kan. Udah kayak toksis ke pribadi kamu gak sih? Karena kamu iri, jadi kamu mau kayak gimana ke orang gitu loh. Kamu nyikapi rasa irinya gitu gimana? Menyikapi rasa iri itu, ya pertama kayak, ya kita tuh harus, kalau udah ngerasa iri nih, terus aku pasti mikir kayak, aduh ngapain ya sebenarnya iri, padahal toh kalau rezeki mah pasti udah ada porsinya masing-masing kan. Perlunya yang namanya self control lah gitu. Bener banget, kalau nggak ada self control itu kayak rasa iri tuh nggak pernah selesai. Nggak ada ujungnya, iri mulu, lihat orang sukses dikit iri, lihat orang kuliah di sini iri, lihat orang punya pokoknya Lebih iri dikit iri. Intinya ada di kamu. Iya, dan intinya adalah iri. Rezeki orang tuh udah diatur sama Tuhan, dan udah ada porsinya masing-masing, jadi iri tuh nggak perlu. Nah, next. Nah, poin yang kedua adalah coba belajar ikhlas dan berprasangka baik atas jalan yang Allah kasih. Mungkin ini cara dia untuk mendewasakan kita. Nah, kayak gimana, Re? Mungkin ini kayak nyambung dari iri tadi sih kayaknya. Kalau kan belajar ikhlas berarti itu kayak butuh waktu nggak sih? Iya, butuh buat waktu. belajar ikhlas. Kalau kita belajar ikhlas kan emang dari diri sendiri kan. Pun jalannya apapun yang udah dikasih Allah porsinya, ya udah itu emang kita harus ngejalani seikhlas-ikhlasnya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kita dapat musibah, dan kalau misalkan dalam proses kita untuk menuju ke suatu pencapaian yang lebih baik, kayak kalau kita gagal nih, terus kita sama sekali nggak menerimanya, itu nggak bikin kita jadi dewasa karena kita pernah gagal. Tapi gimana caranya, karena kegagalan itulah yang bikin kita jadi kayak oh gini, ternyata Allah tuh pengennya kita kayak gini ya. Jadi kan kita jadi lebih dewasa gitu kan menyikapinya. Kalau kita nggak bisa menyikapinya, berarti kita belum bisa dikatakan belum bisa ikhlas atas peristiwa yang lalu. Padahal kan itu kan udah peristiwa yang lalu ya. Tapi kita nggak tetap ikhlas, ya udah kita masih kayak kedepannya itu pasti mikir, ya
kenapa ya gue kemarin kagak ambis banget, Iya. kagak gimana tapi kan itu kan mungkin jalan bagi Allah itu belum gimana Kin, Mungkin menurut kita itu baik, tapi menurut bagi Allah itu enggak gitu. Nah, ini poin yang ketiga, kita belum tentu mendapatkan apa yang kita mau. Ketika itu terjadi, kita harus menerima dan menghadapinya dengan bijaksana, atau enggak akan pernah belajar apa-apa dari hidup ini. Ini kan poinnya, kita nggak bakal dapetin apa yang kita mau kan kalau kita nggak belajar bijaksana, terus kita nggak akan belajar apa-apa di hidup ini. Contohnya aja, misalkan kita pengen dapetin beasiswa, misalkan kuliah di luar negeri, terus kita nggak dapetin apa yang kita mau nih. Nah, ketika kita nggak belajar bijaksana, menyikapinya dengan bijaksana, karena kita nggak dapetin itu, tiba-tiba kita ngedown gitu, kita terus rasanya stres terus, kita nggak ada usaha untuk mencoba untuk belajar dari hal itu, kegagalan itu. Dan kita juga nggak belajar untuk misalkan tes di universitas lain, tapi kita tetap ngotot di luar negeri itu, tapi kita nggak dapetin itu, terus kita kayak stres berlebihan, dan misalkan kita nggak menyikapinya dengan dewasa, kita nggak akan belajar apa-apa dari hidup. Beda ceritanya kalau kita menyikapinya dengan baik, kita belajar dari kegagalan, kita berusaha lagi, dan ya tadi insya Allah kita bisa dapetin apa yang kita mau, dan mungkin Allah kasih jalan yang lebih baik dari itu. Nah, poin yang keempat, kita cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri untuk bisa meraih apa yang kita inginkan. Nah, gimana nih, Re? Ya karena kan balik lagi, diri gue yang bisa ngendaliin. Kalau gue stres, kalau gue bahagia, gue sedih, ya balik lagi diri gue yang bisa ngendaliin. Toh gue hidup ya emang bersosial, tapi kan kalau gue mati ya gue tetap sendiri gitu kan. Dan emang balik lagi ke diri gue. Kalau kita mau mencapai sesuatu juga nggak mungkin semua orang tuh bisa kita andalkan. Pasti orang pertama yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri. Ya, walaupun gimana ya, walaupun kita punya sahabat dekat, pasti sahabat dekat tuh kayak dia nggak 100% nih full ngedukung kita, mau mau gimana dari nol sama kita. Pasti tetap diri kita sendiri yang bisa kita andalkan. Sampai gue tuh pernah kayak mungkin sama Kina sendiri ya, kayak dinasehatin jangan selalu bergantung sama orang, karena itu bakalan nyakitin diri lu. Kalau dia nggak ngebantu terus lu tetap berharap sama dia, ya udah kayak lu sakit sendiri gitu. Kayak gitu. Kita terlalu banyak berekspektasi lebih ke orang lain, dan itu nggak baik banget. Bener, ke nggak baik. Poin kelima, ternyata ada beberapa hal di dunia yang nggak bisa kita utak-atik. Memang bukan kuasa kita. Mau sekeras apapun usahanya, mau sedalam apapun perasaannya, kalau memang bukan takdirnya, ya nggak akan bersama. Sesimpel itu. Bener banget. Gimana ya, kayak contohnya gue aja ya, maksudnya gue kan selama mungkin ini dilema anak SMA yang anak SMA, anak SMK itu mau ngelanjutin kuliah atau enggak. Dan gue tuh kayak ngebet banget pengen ke suatu universitas, tapi mungkin jalan gue salah ya, mungkin ya tetap bukan jalan haram maksudnya, maksudnya jalannya tetap bener, tapi mungkin karena gue terlalu ngotot, ya sekuat apapun gue berusaha, segimanapun gue berusaha, sesakit-sakitnya gue, segila-gilanya gue belajar, ya kalau kata Allah enggak, bukan, ya enggak, itu bukan takdir lu, berarti lu harus ke yang lain. Iya benar. Ini juga kaitannya sama dengan teman kita ataupun pasangan kita. Sekuat-kuatnya kita bersama nih, sekuat-kuatnya kebersamaan kita, mau sedalam apapun perasaan kita, mau sekeras apapun kita berjuang untuk bersama, ya kalau memang bukan jalannya untuk bersama ya nggak akan bisa. Kalau di skenario Allahnya bukan sama dia ya nggak akan bisa. Temenan juga sama. Kalau misalkan teman kita nih, dia nggak mau stay lagi sama kita, nggak mau lagi menghabiskan waktunya sama kita ataupun berbagi kebahagiaannya sama kita nggak bisa ngotot dia untuk stay terus gitu. Kalau misalkan dia mau pergi ya pergi, dan mungkin Allah tuh ngasih orang-orang yang lebih baik dari orang sebelumnya gitu. Ya mungkin itu jadi introspeksi diri kita. Nah, poin yang terakhir nih, nikmati proses, selalu percaya dengan apapun yang Allah kasih.
berdamai dengan diri sendiri, karena kita diberi jasad, diberi ruh untuk diajak berteman, bukan untuk dimusuhi. Diri kita ini ada untuk disayang, untuk dirawat, untuk dijaga, untuk diberi ilmu, ditinggikan derajatnya, bukan untuk dipecut dan disiksa oleh diri kita sendiri. Bener sekali. Ini tuh kayak bener-bener apa ya, kayak mantra banget. Karena ya tadi kita tuh, badan kita ini tuh ada tuh untuk diberi pengetahuan, bukan dibodoh-bodohin. Iya, dibodoh-bodohin. Ya mungkin kan dari proses itu kita dibentuk dan dibentuk. Dari sana kan kita belajar. Dan namanya proses tuh nggak setahun 2 tahun loh, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Ya walaupun gua baru hidup 20 tahun sama kita baru 20 tahun, ya itu prosesnya berarti ya udah setengah jalan lah intinya. Setengah jalan dari hidup gua. Ya Allah, gua kayak tapi tahu. ini tuh kayak proses baru proses banget loh. Baru dari ujung kuku ini mungkin baru setengahnya gitu loh. Karena mungkin prosesnya banyak mungkin. Terus cara kita menanggapinya, cara kita menyikapinya, memilah masalahnya, itu kan balik lagi ke diri kita. Kalau diri kita nggak bisa, ya udah, kita jangan maksain gitu loh. Self love itu penting banget. Bener seriusan. Kalau lu nggak self love, ya siapa lagi yang nyintain diri lu? Iya, bener. Masa harus nunggu orang lain. Iya. Jadi cintai diri kamu dulu, baru orang lain. Kan biasa orang kebalik nih, cintai orang lain dulu, baru cintai diri kita. Kita mencintai orang lain nih, kita mencintai diri kita sendiri gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau memotivasi diri kita? Kalau kita ada masalah kan orang yang paling mengerti diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Lu ngomong sama hati lu, hati sama mulut lu beda. Lu bilang ke orang kayak gini, hati lu kayak gini. Jadi menurut gua buku kayak Gita itu memang harus dibaca buat anak seusia kita. Memang relevan sih buat dibaca. Dan ini tuh buat edukasi diri lu sih. Itu relate banget ke kehidupan kita, apalagi remaja seusia kita yang mau proses menuju dewasa. Ini cocok banget untuk dibaca. Semoga poinnya bisa dapet lah intinya. Dan buat teman-teman yang emang udah nggak suka baca buku atau kayak males baca buku gitu, ini tuh buku nih kayak ringan banget untuk dibaca. Jadi bahasanya tuh ringan dan kayak milenial banget lah. Kayak lu cerita sama diri lu sendiri. Iya, kayak curhatan gitu. Bisa dicoba nih guys, dibeli di toko buku terdekat. Di daerahmu. Iya. Oke, jadi itu saja sih yang bisa kita kasih poin-poinnya yang bisa kita review. Jadi kita juga mohon maaf kalau misalkan kita punya kesalahan dalam penyampaian. Kan kita nggak mungkin ya, maksudnya sama kayak orang lain opininya. Jadi ini mungkin opini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada perbedaan ya kita mohon maaf, dan kita harus berpikir positif ya, dan secara terbuka ya pada saat menonton video ini. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.